Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyelesaikan salah satu tugas evaluasi tengah semester 5 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, yaitu tentang penerapan GCG pada PT Kalbe Farma Tbk. Langsung saja, yang akan saya bahas kali ini yaitu pertama, saya akan memperkenalkan diri, lalu yang kedua saya akan menjelaskan pengertian GCG, lalu tujuan, prinsip, profil PT Kalbe Farma, penerapan GCG, tujuan penerapan GCG, pedoman pelaksanaan, dan memperkuat pelaksanaan GCG pada PT Kalbe Farma. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nur Fauziah dari kelas B1 Akuntansi 2021 dengan NIM 1022126. Pengertian GCG. GCG atau Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik adalah kerangka kerja atau sistem yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan. GCG mencakup prinsip-prinsip kebijakan dan praktik-praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan berintegritas. Adapun tujuan GCG yaitu untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kinerja jangka panjang perusahaan. Adapun 5 prinsip GCG, yang pertama ada transparansi atau transparansi. Prinsip transparansi dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua ada accountability, yaitu akuntabilitas yang menetapkan dan mengaktifkan tanggung jawab dan wewenangan dari setiap tingkatan dalam perusahaan, serta memastikan pertanggungjawaban atas keputusan dan tindakan. Yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab. Prinsip responsibility merupakan konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh seorangan. Yang keempat ada independence atau kemandirian. Kemandirian memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengelola perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan atau mengganggu dan mengurangi objektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan. Yang kelima yaitu fairness atau adil. Prinsip adil berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap stakeholders. Masuk ke dalam profil PT Kalbe Farma. PT Kalbe Farma Tbk adalah sebuah perusahaan farmasi terbuka terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang berkantor pusat di Jakarta, yang didirikan oleh Benjamin Setiawan pada tanggal 10 September 1966. Produk perusahaan ini dijual di 43 negara terbesar di 5 benua. Melalui anak usahanya yang lebih dari 35 anak perusahaan dengan jumlah karyawan kurang lebih 16.235 pada tahun 2021. Perusahaan ini juga mengoperasikan sejumlah klinik kesehatan dan laboratorium klinik. Adapun produk Kalbe Farma mulai dari obat resep, obat bebas, minuman energi dan nutrisi, hingga peralatan medis termasuk layanan kesehatan. Penerapan GCG pada PT Kalbe Farma yaitu selama lebih dari 50 tahun, Kalbe telah membuktikan konsistennya dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang sehat guna memelihara harmoni dan keseimbangan antara kepentingan perseroan dan para pemangku kepentingan. Melalui praktek-praktek GCG, perseroan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusannya melaksanakan kegiatan usaha yang sehat, menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat, serta juga memberikan sumbangsih bagi perekonomian nasional. Secara rutin juga dilakukan pengkajian untuk mengevaluasi praktek tata kelola perseroan, guna memastikan bahwa seluruh kebijakan pelaksanaan GCG dan mekanisme pengawasan telah cukup memadai untuk meraih hasil terbaik.
Adapun prinsip yang dilakukan oleh PT Kalbe Farma yaitu implementasi GCG di Kalbe dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip tarif. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, kepentingan individu serta internal dan eksternal, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama ada transparansi, yakni transparansi dalam penyampaian informasi, material, dan relevan, serta dalam proses pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas meliputi kejelasan definisi peran, tanggung jawab, dan kewajiban tiap organisasi perusahaan, setiap posisi dan organisasi Kalbe. Yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab. Meliputi komitmen untuk mematuhi semua persekutuan sehat sebagai referensi sebuah perusahaan yang bertanggung jawab. Yang keempat ada independence atau kemandirian, yaitu memastikan bahwa sebagai seorang profesional, setiap karyawan dapat bekerja secara objektif untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan perseroan terlepas dari potensi intervensi atau tekanan benturan kepentingan. Yang kelima ada fairness atau adil, menjamin perlakuan yang adil dan serta kepada seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai hal seperti kesetaraan informasi atau maupun pengambilan keputusan. Lalu ada tujuan penerapan GCG di PT Kalbe Farma. Yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organ perseroan yaitu antara rapat umum, pemegang saham atau RUPS, dan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan perseroan kepada pemegang saham dengan tepat memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, menciptakan kejelasan hubungan kerja antara perseroan dengan pemangku kepentingan. Yang keempat, mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perseroan, dan pengelolaan risiko yang efektif sehingga menjamin peningkatan perseroan yang berkelanjutan. Yang kelima ada mengarahkan pencapaian visi dan misi perseroan. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, dan yang terakhir menjadi dasar implementasi dan pengembangan budaya perseroan. Adapun pedoman pelaksanaan GCG. Pedoman GCG tersebut disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia serta praktek-praktek internasional GCG terbaik yang meliputi. Yang pertama ada visi, misi, dan moto. Yang kedua ada pedoman GCG PT Kalbe Farma Tbk yang telah berlakukan sejak tahun 2001. Yang ketiga ada buku saku panduan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang telah didistribusikan kepada seluruh karyawan Kalbe sejak tahun 2005. Yang keempat, piagam komite audit, lalu piagam audit internal, lalu kebijakan hukum Kalbe Good Legal Practice sejak tahun 2006. Kebijakan teknologi informasi, buku pandu Kalbe Manajemen Sistem diterbitkan tahun 2013. Lalu ada etika bisnis Kalbe yang ditetapkan pada tahun 2015. Kebijakan mengenai hak dan kewajiban karyawan termasuk perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan. Lalu ada kebijakan mengenai tanggung jawab sosial perseroan dan berbagai standar prosedur operasional. Yang terakhir, memperkuat pelaksanaan GCG pada PT Kalbe. Inisiatif pelaksanaan GCG di Kalbe dimulai dari level manajemen puncak, berlanjut ke seluruh unit operasional dalam organisasi sebagai refleksi komitenya pada praktek GCG. Kalbe terus berupaya memperkuat pelaksanaan GCG di dalam organisasi melalui inisiatif sebagai berikut. Yang pertama, proses internalisasi terus-menerus atas
Pancasradha Kalbe sebagai nilai-nilai perusahaan kepada seluruh karyawan guna memastikan pelaksanaannya di seluruh proses bisnis perseroan. Lalu ada penyempurnaan rutin atas kebijakan perseroan guna mematuhi persyaratan peraturan yang berlaku serta dinamika dunia usaha. Lalu ada pengembangan rencana kerja tahunan yang mendukung penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh perseroan. Lalu ada review dan penyempurnaan pedoman GCG Kalbe agar tetap sejalan dengan perkembangan terakhir di bidang praktek GCG. Yang terakhir ada kegiatan penyebarluasan informasi secara rutin kepada pihak-pihak eksternal tentang kinerja keuangan dan operasional Kalbe sebagai pelaksanaan prinsip transparansi melalui 1. Kegiatan hubungan investor, 2. Paparan publik, 3. Siaran pers, dan yang terakhir pengkinian informasi situs perseroan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.